Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk agar kita mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang subbab yang kedua, yakni tawaddu. Tawaddu berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu bersikap tawaddu. Tawaddu kepada sesama dengan cara selalu bertutur kata lembut dan baik. Allah menyukai orang yang tawaddu, dan lawan kata tawaddu adalah takabur, yakni sombong. Anak yang tawaddu sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman tersebut, maka sifat sombong tidak akan terbersit sedikit pun dalam hati anak yang tawaddu. Anak yang tawaddu tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Anak yang tawaddu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya, anak-anak tirulah filsafat padi. Mengapa demikian? Kok padi? Iyalah, karena ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, padi berdiri tegap. Setelah berbuah, padi merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Anak-anak harus meniru filsafat padi. Semakin banyak kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada sikap sombong atau takabur atas kelebihan yang diberikan oleh Allah. Seharusnya dengan kelebihan itu kita semakin rendah hati dan semakin tawaddu kepada orang lain. Karena Islam memandang keindahan seseorang dari kepribadiannya, bukan fisiknya. Jika kepribadian seseorang itu baik, maka Islam pun akan memandangnya pun dengan anggapan baik. Namun jika kepribadian seseorang itu buruk, maka Islam juga akan memandang dengan anggapan yang buruk. Contoh perilaku tawaddu. Perilaku tawaddu harus kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan teman, tidak menyombongkan kelebihan yang kita miliki, tidak mengharapkan pujian, dan selalu tulus dan ikhlas ketika kita membantu orang lain. Nah, ciri-ciri anak yang tawaddu seperti apa? Yang pertama, ramah dan senang bergaul dengan siapa saja tentunya dan tidak memilih-milih teman. Yang kedua, tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki. Apabila kita mempunyai kelebihan, kita tidak harus selalu menonjolkan kepada orang lain. Bisa jadi orang lain akan tersindir dengan kelebihan kita. Yang ketiga, menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat dalam suatu hal. Yang keempat, sederhana dalam berpakaian. Dan yang terakhir adalah selalu menghargai orang lain. Nah, keuntungan atau manfaat berperilaku tawaddu itu apa sih? Berguna enggak buat kita? Ya pastinya berguna lah anak-anak. Yang pertama, kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, karena kita selalu rendah hati, maka kita akan memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, karena kita juga selalu menghormati orang lain, maka kita juga akan dihormati oleh orang lain. Dan yang keempat, mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Karena kita rendah hati, maka orang lain tidak akan segan-segan untuk membantu kita dan menolong kita jika kita berada dalam kesulitan. Dan yang kelima, tentunya kalau kita selalu bersikap tawaddu atau rendah hati kepada semuanya, maka kita akan disayangi oleh semuanya, seperti orang tua, teman, guru, semuanya, termasuk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu tentang tawaddu dan macam-macamnya. Nah, sekarang anak-anak juga harus menerapkan perilaku tawaddu dalam kehidupan sehari-hari. Lantas seperti apa penerapannya? Contohnya seperti anak yang tawaddu pasti berani meminta maaf jika dia berbuat salah. Yang kedua, anak-anak harus bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Jadi tidak usah pilih-pilih teman, semuanya sama. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, baik dalam belajar, di rumah. Maka semuanya kita harus minta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir tentunya kita harus bersikap hormat kepada siapapun yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, kakak,
dan juga kepada guru dan juga yang lebih tua yang lainnya. Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.